Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka bi nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah wal akhwat al-fudala, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang mulia ini, yaitu kita diberi kesempatan untuk melanjutkan tafaqquh fiddin, belajar agama, dan masih dengan pembahasan yang sama, yaitu tentang usul fikih dengan kitab Al-Usul min Ilmil Usul oleh Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan halaman 51 yang berkaitan dengan nasikh dan mansukh. Jadi dalam syariat kita mengenal yang namanya nasikh, penghapusan hukum ataupun penghapusan ayat ataupun penghapusan ayat beserta hukum dalam kitab Allah dan juga sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi sebelum kita masuk pembahasan, tentunya tidak lupa kita panjatkan sholawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan untuk teladan kita semua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kita lanjut. Bismillah. An-naskhu, silakan. Bismillah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, an-naskhu ta'rifuhu. An-naskhu lughatan al-izalatu wan-naqlu, wa istilahan raf'u hukmin dalilin syar'iyyin. Raf'u hukmi dalilin syar'iyyin aw lafzihi bidalilin minal kitabi wal sunnati. Wal muradu biqaulina raf'u hukmi ay taghyiruhu min ijabin ila ibahatin aw min ibahatin ila tahrimin. Masalan, an-nasikh. Pengertian nasikh. An-nasikh secara bahasa artinya adalah izalah, penghilangan, dan an-naqlu artinya pemindahan atau pergerakan. Dan secara istilah an-nasikh artinya mengangkat hukum dalil syar'i atau lafadznya dengan dalil dari Alkitab dan Sunnah. Dan yang dimaksud dengan perkataan kami yaitu raf'u hukmi, yaitu mengubah hukum dari wajib ke mubah atau dari mubah ke haram, sebagai contoh. Baik. An-naskhu. Jadi kita masuk pembahasan nasikh. Ta'rifuhu, definisinya. An-naskhu lughatan al-izalatu wan-naqlu. Jadi nasikh itu secara bahasa adalah al-izalah, jadi menghilangkan, wan-naql, memindah, perpindahan. Jadi di situ ada nasikh. An-naskhu itu berarti dari kata masdarnya ya. Ada nasikh. Kalau nasikh itu apa berarti? Isim fa'ilnya berarti artinya yang menghapus. Ada mansukh, isim maf'ulnya berarti apa itu? Yang dihapus nanti itu ya. Keseluruhannya namanya nasikh, yang menghapus namanya nasikh, yang dihapus namanya apa? Mansukh. Wa istilahan raf'u hukmi dalilin syar'iyyin aw lafdhihi bi dalilin minal kitabi was sunnah. Secara istilah adalah pengertian dari nasikh itu mengangkat hukum dalil syar'i
atau lafadznya dengan dalil Alkitab dan juga as-sunnah. Di sini jadi ngangkat hukumnya itu dengan apa? Alkitab dan as-sunnah. Jadi nanti akan diterangkan pula di bawah ijma masuk enggak? Menasakh dengan ijma ada enggak? Enggak ada. Menasakh dengan kias ada enggak? Enggak ada. Harus dengan apa? Didalilin minal kitabi was sunnah gitu. Salam. Fal muradu biqaulina, maka yang dimaksud dengan perkataan kami raf'u hukmi ay tagyiruhu min ijabin ila ibahatin aw min ibahatin ila tahrimin mathalan. Maka yang dimaksud dengan perkataan kami mengangkat hukum itu apa? Merubahnya dari wajib menjadi mubah atau dari apa? Mubah menjadi haram secara sebagai contoh. Itu jadi berubah, hukumnya berubah. Maka fa kharaja, lanjut. Fa kharaja bidzalika takhalluful hukmi li fawati syuruti aw Li fawati syartin aw wujudi mani'in mislu ayyartafi'a wujubus zakati li naqsis nisabi aw wujubus salati li wujudil haid fala yusamma dzalika naskhan. Maka keluar hal tersebut gagalnya tidak terjadinya hukum karena hilangnya syarat atau adanya penghalang. Sebagai contoh adalah terangkatnya wajibnya zakat karena kurangnya nisab atau wajib sholat karena adanya haid. Maka hal tersebut tidak dinamakan nasakh. Fa kharaja bidzalika takhalluful hukmi bi fawati syartin aw wujudi mani'in. Maka keluar dari hal itu ya dipendingnya sebuah hukum karena tidak terpenuhinya sebuah syarat atau adanya penghalang. Contohnya apa? An yartafi'a wujubuz zakati linaqsin nisabi. Contohnya adalah terangkatnya kewajiban zakat karena kurangnya apa? Nisab. Ini bukan berarti kewajiban zakat itu dia apa? Dinasakh, tidak. Ya, tidak. Tetap dia terkena khitab wajib untuk apa? Zakat. Cuman karena nisabnya itu belum sampai, berarti dia belum terpenuhi syaratnya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat gitu. Au wujubus sholati li wujudil haidi, atau kewajiban salat itu tidak dilaksanakan li wujudil haid karena ada penghalang, yaitu apa? Adanya haid bagi wanita. Fala yusamma dzalika naskhan. Maka yang seperti itu ya tidak dinamakan dengan nasakh. Yang dimaksud ini diangkat secara permanen begitu ya, bukan sementara dalam artian kalau nanti syaratnya terpenuhi berarti wajib, ya kan? Kalau penghalangnya hilang berarti tetap apa? Wajib. Bukan seperti itu. Ini yang dimaksud adalah apa? Secara permanen itu namanya nasakh. Ya, kalau bukan permanen apa, Pak? Temporer seperti ini ya. Ini berarti bukan nasakh. Ya, itu karena kurang syarat atau karena ada penghalangnya. Itu. Lanjut. Wal muradu bi qaulina aw lafdihi lafdud jadi lisyar'i li'anna naskha lima an yakuna lil hukmi dunal lafdi aw bil aksi aw lihima Aw lahuma jami'an kama sayati. Dan maksud dengan perkataan kami atau lafadznya adalah lafal dalil syar'i karena nas perbedaannya untuk hukum tanpa lafadz atau kebalikan atau keduanya adalah menyeluruh sebagaimana yang akan datang.
Tayyib, wal muradu biqaulina aw lafzihi lafzud dalil syar'i li'anna an-naskha imma an yakuna lil hukmi duna al-lafzi aw bil aksi aw lahuma jami'a kama sayati. Dan yang dimaksud dengan perkataan kami atau lafadznya, maksudnya apa? Lafadz dalil syar'i. Jadi yang dinasah adalah apanya? Lafadznya gitu ya. Lafadznya hilang, diangkat oleh Allah. Karena nasakh itu terjadi imma an yakuna lil hukmi dunal lafzi. Ada kalanya di mana hukum lafadznya tidak, maksudnya bagaimana? Hukumnya diangkat, lafadznya masih ada. Itu ya. Jadi hukumnya diapain? Diangkat tapi lafadznya apa? Masih ada. Nah, nanti akan kita pelajari contohnya. Au bil aksi, atau kebalikannya. Berarti apa, Pak? Lafadznya diangkat, hukumnya masih ada. Itu ya. Contohnya apa? Rajam misalnya ya. Rajam lafadznya dalam Al-Qur'an dia apa? Diangkat, dinasakh. Tapi hukumnya masih ada. Aulahuma jami'a, atau dua-duanya. Lafadznya diangkat, dinasakh, hukumnya juga apa? Dinasakh. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang nanti ada contohnya ya tentang pembagiannya itu. Jadi tiga ini ya. Yang dinasakh itu apanya? Satu apa, Pak? Di sini diterangkan apanya? Hukumnya, lafadznya masih. Yang kedua apa, Pak? Lafadznya, hukumnya apa? Masih. Yang ketiga apa? Lafadz hukum semuanya dihilangkan, dinasakh. Begitu. Terus. Wa kharaja biqaulina bidalili minal kitabi was sunnati ma'adahuma min adillati kal ijma'i wal qiyasi fala yansakhu bihima. Dan keluar dari perkataan kami dengan dalil dari kitab dan sunnah, yaitu apa-apa yang selain dari keduanya, yaitu berupa ijma' dan qiyas, maka tidak dinasakh dengannya dan keduanya. Wa kharaja biqaulina bidalilin minal kitabi was sunnati ma adahuma minal adillati kal ijma'i wal qiyasi fala yunsakhu bihima. Dan keluar dengan perkataan kami dengan dalil dari Alkitab dan Sunnah. Apa yang keluar, Pak? Ma'adahuma, apa yang selain keduanya, selain Alkitab, selain Sunnah. Minal adillati, dari dalil-dalil yang ada. Contohnya apa? Kal ijma' wal qiyas. Seperti apa? Ijma' sama qiyas. Fala yunsakhu bihima, maka tidak dinasakh dengan keduanya, yaitu dengan ijma' dan juga dengan apa? Qiyas. Jadi tidak ada nasakh kok dengan apa? Ijma'. Kemudian apa? Nasakh dengan qiyas, tidak ada. Adanya itu nasakh imma dengan Alkitab, imma dengan As-Sunnah. Itu. Terus. Wal nasakhu jaizun aqlan wa waqi'un syar'an. Dan nasakh itu boleh dengan akal dan terjadi dengan syariat. Imma jawazuhu aqlan amma jawazuhu aqlan fali'anna Allah biyadihi al-amru wa lahu al-hukmu li'annahu ar-rabbul maliku falahu an yashra'a li ibadihi ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu wa hal yamna'u aqla an ya'mura al-maliku mamlukahu bima arada thumma inna maktadi muqtada hikmatillahi wa rahmatihi bi ibadihi an yashra'a lahum ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyamu masalihi dinihim wa dunyahum. Wal masalihu takhtalifu bihasabil ahwali wal azmani faqad yakunu al-hukmu fi waqti aw hali aslahu lil ibadi wa yakunu ghairuhu fi waqtin aw halin ukhra aslahu wallahu alimun hakim. Baik. Silakan. Adapun bolehnya dengan akal, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala di tangannya perintah perkara
Perintah. baginya hikmah, Hukum. Dan karenanya Allah SWT Rabb sang Raja, dan baginya Allah yang mensyariatkan kepada hambanya apa yang mengandung hikmah dan rahmatnya. Dan apakah akan menolak apa yang Allah perintahkan kepada makhluknya dengan apa yang Dia kehendaki? Kemudian sesungguhnya konsekuensinya mengandung hikmah dan rahmat Allah kepada hambanya, yaitu dengan mensyariatkan kepada mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui, dan sesungguhnya di dalamnya terdapat maslahat bagi dunia dan agamanya, bagi agama dan dunia mereka. Dan maslahat-maslahat itu berbeda-beda tergantung keadaan dan zaman. Maka sungguh hukum di dalam suatu waktu atau keadaan sesuai apa yang terbaik bagi hambanya. Dan sungguhnya selain itu di dalam suatu waktu atau keadaan yang lain yang lebih baik, Allah mengetahui dan bijaksana. Wa nasdu jaizun aqlan wa waqi'un syar'an. Dan nasah itu boleh terjadi secara akal dan memang terjadi secara syariat kita. Amma jawazuhu aqlan, adapun bolehnya adanya nasah itu secara akal, fali annallaha biyadihil amru wa lahul hukmu li'annahu ar-rabbu al-maliku falahu an yashra'a li ibadihi ma taqtadhihi hikmatuhu wa rahmatuhu. Adapun bolehnya secara akal, maka dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berada di tangannya lah apa? Perintah. Dan haknya Allah hukum itu, ya kan? Milik Allah hukum tersebut. Dikarenakan Dia adalah Rabb Al-Malik, zat yang maha memiliki, maka haknya Allah mensyariatkan untuk hambanya apa yang menjadi konsekuensi hikmahnya dan rahmatnya. Ya, jadi gampangannya ya, kan kita miliknya siapa? Allah, ya kan? Tuhan kita siapa? Allah. Ya terserah Allah mau apa? Mensyariatkan ini kemudian diralat, misalnya itu dihapus diganti dengan yang lain. Tapi tentunya apa yang Allah lakukan itu ma taqtadhihi hikmatuhu wa rahmatuhu, jangan disamakan dengan makhluk karena laisa kamitslihi syai'un. Kalau dia terserah Allah itu, kalau konotasi orang yang tidak iman dengan ma taqtadhihi hikmatuhu wa rahmatuhu nanti menjadi konotasi yang apa? Negatif, ya kan? Tidak. Apa yang Allah lakukan tersebut ini kemudian dinasakh itu sudah sesuai dengan apa? Semua dilakukan oleh Allah menjadi konsekuensi dari hikmahnya Allah, konsekuensi dari apa? Rahmatnya Allah. Jadi apa yang Allah lakukan itu mengandung rahmat, apa yang Allah lakukan itu ada hikmahnya. Kenapa ini dinasakh begitu loh, ya? Tidak seperti kita ya sagelem ku to. Enggak. Jadi semua berkehendak Allah tersebut pasti ada banyak, ada hikmahnya, ada terkandung rahmat di situ. Sampai pun Allah menciptakan apa? Iblis laknatullah, itu juga ada banyak hikmahnya, kan begitu, agar ada hamba-hamba Allah yang apa? Bertobat, ya seperti siapa? Bapak kita yaitu Adam alaihissalam. Karena Allah cinta kepada hambanya yang maksiat kemudian apa? Bertobat. Bahkan mungkin derajatnya akan lebih apa? Tinggi jika taubatnya taubatan nasuha. Dalilnya apa? Wanita yang zina dalam Riyadhus Shalihin kan disebutkan dalam bab taubat itu kan. Kemudian dia mendatangi Rasulullah, iktiraf itu ngaku dia berzina, pengen disucikan, yaitu pengen apa? Supaya dirajam. Kemudian Nabi berwasiat kepada walinya, berbuat baiklah kepada wanita ini sampai melahirkan. Kalau sudah melahirkan bawa ke sini, ya kan? Dibawa ke Nabi, kemudian dirajam sampai meninggal. Langsung setelah itu disolatkan sama siapa? Nabi. Diprotes sama siapa? Umar, ya. Ya Nabi Allah atau ya Rasulullah, tusalli alaiha, Anda menyolatkannya?
waqad zanat, padahal dia berzina. Apa kata Rasulullah? Laqad tabat taubatan, sungguh dia sudah tobat dengan sebuah tobat. Lau kusimat fi sab'ina ahlil Madinah lawasi'athum. Seandainya dia sungguh telah bertobat dengan sebuah tobat, kalau dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah cukup. Ya, diterangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin itu cukup untuk menutupi dosa. Dan ini siapa ini? 70 ini levelnya siapa? Sahabat loh, ahlul Madinah loh, sahabat loh. Kalau kita mungkin 1000 atau tidak tahu, ya kan? Berapa itu? Masya Allah, ya kan? Nah itu menunjukkan bahwasanya apa? Jadi semua yang Allah syariatkan itu pasti ada apanya? Ada hikmahnya, pasti ada rahmat yang terkandung di situ. Begitu ya? Itu yang harus kita pahami. Bukan hanya ya terserah Allah toh, mau digini, enggak. Semuanya memang terserah Allah, tapi pasti ada. Beda dengan makhluk. Kalau terserah kita ya kadang menurut hawa nafsu kita, ya kan ya. Tidak, kalau Allah tidak. Ya. Wa hal yamna'u al-aqla an ya'mura al-maliku mamlukahu bima arada? Terus apakah menghalangi akal kita kalau seorang pemilik, seorang raja itu memerintahkan sesuatu kepada budaknya dengan yang dia inginkan? Kan ya enggak apa-apa, orang tua misalnya nyuruh anaknya nyapu, ya terserah orang tuanya kan ya, karena di bawah kekuasaan orang tuanya gitu kan. Ras itu isah-isah wae, boleh enggak itu? Boleh saja kan. Sudah mau nyapu, sudah ambil apa? Sapu dilarang. Enggak usah. Ini aja. Isah-isah biar adikmu yang nyapu, boleh enggak? Ya boleh-boleh saja kan seperti itu. Summa inna muqtada hikmatillahi wa rahmatihi bi ibadihi an yashra'a lahu ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyamu masalihi dinihim wa dunyahum. Kemudian sesungguhnya konsekuensi dari hikmah Allah dan rahmatnya Allah Ta'ala terhadap hambanya, yaitu Dia Ta'ala mensyariatkan untuk mereka apa yang Allah ketahui bahwasannya di dalamnya itu terdapat apa? Maslahat baik untuk agama mereka ataupun dunia mereka. Nah, terus ditambahkan oleh beliau wal masalihu takhtalifu bihasabil ahwali wal azmani. Dan maslahat ya itu apa Pak? Berbeda-beda sesuai dengan apa? Kondisi dan zaman. Faqad yakunul hukmu fi waqtin aw halin aslahu lil ibadi wa yakunu ghairuhu fi waqtin aw halin ukhra aslahu wallahu alimun hakim. Maka sungguh terkadang ya kan, terkadang sebuah hukum di waktu atau kondisi tertentu itu paling maslahat untuk para hamba. Dan yang lainnya pada waktu dan kondisi yang lain itu lebih maslahat. Dan Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Begitu ya. Kenapa ini dirubah oleh Allah? Kenapa dinasakh? Karena pada kondisi ini, pada waktu ini yang paling maslahat, bukan ini tapi yang ini. Seperti itu loh Pak. Ya kan? Nah, jadi semuanya ada hikmahnya. Terus mungkin kita berpikir begini lah, kalau begitu berarti disesuaikan dengan kondisi dan apa? Waktu. Berarti sekarang tidak relevan lagi ya kan ya, nih harus kita hapus ini ya. Apa gimana kan gitu kan? Ini kondisi kita sekarang, waktu kita sudah tidak relevan ini ya kan ya. Harus kita apa? Kita rubah ini ya, rajam tidak relevan misalnya kan ya. Apa jawabannya Pak? Hah? Nah, satu bukan haknya kan ini Allah ya kan ya. Yang kedua apa? Ya, bagus juga. Ya, itu relevan apa tidak tergantung siapa. Kalau orang yang condongnya hawa nafsu pasti apa Pak? Tidak relevan. Ya, begitu. Terus apa lagi? Seperti khomer itu loh, khomer kan. Khomer itu sebelum diharamkan secara total itu kan dikasih tahu ada nggak manfaatnya khomer? Ada khomer itu, ya kan? Ada manfaatnya. Bisa. Apa manfaatnya? Ya pinanget atau gimana nggak tahu saya. Ya
Wallahu alam. Tapi wa itsmuha akbaru min naf'ihima, ya kan? Dosa keduanya itu atau madharat keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Kok keduanya apa? Khamr sama maisir. Khamr sama apa, Pak? Judi. Ada enggak manfaatnya judi? Hah? Kata Allah ada ya ada. Ya. Tapi madharatnya pasti lebih apa? Besar, ya. Nah, permusuhan, ya kan? Pasti permusuhan, Pak. Karena enggak mungkin ada yang apa? Sama-sama apa? Menang kan enggak ada. Masa sama-sama apa? Menang gimana kan? Enggak ada. Itu. Nah, maka dihapus seperti itu. Jadi menurut siapa? Ya kan? Ini relevan menurut siapa? Kalau menurut penjudi ini hukum mengharamkan judi sudah tidak apa? Relevan lagi ya gitu. Peminum khamr akan mengatakan apa, Pak? Ini pengharaman khamr sudah tidak apa? Relevan lagi. Seperti itu. Orang yang mementingkan syahwat ini hijab sudah tidak apa? Relevan lagi kan begitu, tergantung siapa. Nah, tuh, terus apa lagi? Ya, syarat itu sudah ditutup. Al yauma apa? Akmaltu lakum dinakum, sudah selesai, ya kan? Sudah sempurna. Nah, kalau terjadi perubahan berarti belum apa? Masa Allah bohong kan gitu? Allah bohong berarti tidak layak untuk jadikan apa? Tuhan gitu. Dan tidak mungkin, mustahil bagi apa? Allah Subhanahu wa taala sudah ngomong al yauma akmaltu lakum dinakum. Ini namanya sempurna ya tidak mungkin apa, Pak? Berubah kan gitu kan. Nah. Dan yang terakhir adalah syariat Islam itu pasti akan relevan sampai apa? Akhir zaman. Hanya akal kita saja yang mungkin menolaknya, hawa nafsu kita yang apa, Pak? Yang tidak senang dengannya karena kita sudah sudah ibaratnya itu iman kita lemah, sudah kita condongnya kepada apa? Kepada bujuk rayunya siapa? Setan, seperti itu. Akalnya sudah berubah, fitrahnya sudah apa? Sudah berubah. Ya kan itu, kan begitu. Jadi kita itu manusia itu sifatnya apa? Dua. Itu apa? Mempengaruhi dan sebagai makhluk sosial itu sifatnya dua. Mempengaruhi dan dipengaruhi. Kemudian sesuatu yang di framing terus menerus akan merubah apa? Pola pikir. Pasti itu, ya kan? Akan di framing terus menerus akan merubah apa? Pola pikir ya. Gampangannya sekarang ini ya, sekarang kalau zaman dulu kita itu memang sudah ada kebiasaannya, ya kan? Misalnya ya, mohon maaf ini wanita misalnya pergi sendiri itu zaman dulu ndak pakai syariat Islam itu railok, kalau bahasa apa? Jawa kan? Railok, gitu kan? Sekarang karena memang di framing terus menerus sudah berubah. Pola pikir orang akan apa? Berubah. Maka orang, mohon maaf ini kalau jauh dari syariat, ya sudah pola pikirnya akan apa? Akan jauh dari syariat. Mungkin condongnya itu akan menganggap syariat Islam sudah tidak cocok untuk apa? Untuk zaman kita sekarang. Karena kenapa? Ya karena sudah jauh dari apa? Syariat Islam, seperti itu. Akan menganggapnya asing, akan menganggapnya sesuatu yang apa namanya? Mengekang dan seterusnya. Padahal semua itu adalah untuk maslahat siapa? Hamba tadi. Baik agamanya ataupun apa? Dunianya. Seperti itu. Apa coba? Ya misalnya seperti dokter perempuan yang misalnya dia harus shift malam, ya kan? Nah itu kan dalam syariat ada pertentangan karena malam-malam keluar bisa terjadi. Nah itu gimana cara menjelaskannya Ya. pada halayak? Jadi gini, Pak. Pertama itu ada hukum asal dan ada hukum apa? Turunan. Itu. Contoh, hukum nikah asalnya apa? Hah?
Wajib faman rogibaan sunnati falaisa min. Tapi hukum turunnya ada berapa? Ada 5. Ya semuanya itu wajib. Terus apa Pak? Sunnah. Terus apa? Mubah, makruh dan haram. Semuanya begitu. Misalnya apalagi ya? Ya memberi orang lain. Hukum asalnya apa? Memberi orang lain. Hukum asalnya apa? Sunnah. Tapi bisa menjadi apa? Hukum turunannya 5 itu kalau belajar fikih. Semua ada hukum asal, ada hukum apa? Turunan. Karena kenapa ada hukum turunan? Karena ada faktor eksternal. Ya kan? Maka hukumnya menjadi apa, Pak? Bergeser dari yang tadinya hukum asal menjadi apa? Hukum turunannya. Contohnya tadi ngasih orang. Hukum asalnya sunnah kan? Kita disunahkan ngasih orang. Tapi kalau kita kasih nanti dipakai maksiat jadi apa? Haram. Ya kan ya? Itu. Ya. Kalau kita enggak enggak kita kasih dia mati. Jadi apa, Pak? Jadi wajib. Gitu loh. Ya kan? Nah, itu maksud saya ya. Jadi sama. Ini hukum asalnya apa? Enggak boleh. Tapi misalnya apa? Semua ini dokternya laki-laki, enggak ada dokter perempuan. Delalah yang kecelakaan itu perempuan gimana? Itu loh maksudnya. Jadi ada hukum asal, ada hukum turunan. Hukum turunan ini terjadi kalau ada maslahat. Makan daging babi hukum asalnya apa? Bisa nggak jadi wajib? Nah, bisa. Kapan itu? Sudah mau mati, adanya itu kok nggak dimakan. Pertama dia bersabar dulu, ya kan? Babi kan haram, bersabar, telung dino anak ekor gue, ya kan ya? Akhirnya dia apa? Wajib makan, kalau tidak karena nyawanya akan hilang. Gitu loh, ya. Nah, gitu Pak ya. Jadi kalau hukum sudah kompleks seperti itu, tidak boleh langsung kita putuskan, ya kan? Kalau per kasus itu. Tapi kalau hukum asalnya ini boleh. Jadi itu kadang-kadang yang apa orang awam itu belum bisa menerima. Maka kita alhamdulillah di sini duduk kita belajar itu untuk tahu hal tersebut. Jadi sebuah hukum itu terjadi diputuskan oleh mufti kok beda dengan hukum asalnya. Itu mungkin memandang dengan apa masalah yang lain. Maka di sini nanti ushul fikih itu ada bab apa pembahasan tentang apa fatwa al-mufti wal mustafti. Halaman berapa ya Pak ya? Halaman ini Pak 83. Dibahas di ushul fikih itu. Mufti orang yang memberikan fatwa, mustafti apa Pak? Yang minta fatwa. Ada pembahasannya. Itu. Maka kenapa Nabi jawabannya beda-beda? Ditanya ini jawabannya apa amal yang terbaik? Berilah wasiat kepada aku. Bilang ini la takdob. Bilang yang ini kamu berbakti kepada apa? Nah, gitu kan. Terus yang terbaik yang mana kan gitu. Nah, diterangkan dalam Tajridul Ittiba Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu amal itu ada tafadulnya, ada tafawudnya, ada beda-beda. Mana yang lebih mulia? Gitu kan. Salah satunya tergantung kondisi apa? Seseorang. Begitu loh. Itu Pak ya. Nah. Terus sama mana tadi Pak? Ini. Mohon maaf, penggalengan ya. Sebagaimana Syekh bin Baz itu pernah ditanya ya. Nah, mohon maaf, hubung ingat ini ya. Seingat saya Syekh bin Baz pernah ditanya sama Ar-Rajhi. Syekh Rajhi itu loh, yang punya Rajhi Bank. Syekh bagaimana saya itu mau mendirikan bank syariat, tapi baru 60 atau 70% syar'inya. Gimana? Saya dirikan apa tidak? Apa jawabannya Syekh? Imdi, dirikan. Saya mau mendirikan apa? Bank syariat, tapi syar'inya itu baru berapa? 60 atau 70%. Gimana? Apa jawabannya? Dirikan. Karena kalau nggak didirikan, nggak ada belas apa? Bank syariat, gitu loh. Nah, nanti biar 100% bertahap, begitu loh. Nah, gitu. Karena terbebas dari yang tidak syar'i, bisa nggak kira-kira Pak? Bisa, tapi sangat apa? Sulit karena sementara ini ekonomi apa Pak? Baru apa? Dipegang oleh orang-orang apa? Kafir, maksudnya itu prakteknya itu. Walaupun kita bank syariat kayak ngapa itu ternyata ya kita teliti, nah, ya semampu kita hindari, tapi kalau tidak ya maslahatnya apa? Seperti itu. Ya kan? Contoh,
wah engko nek nyimpen duit riba, ya kan? Padahal kita mau haji itu pasti dimasukkan kemana? Ke bank kan? Nggak tahu kita diapakan uang kita, didepositukan atau kalau deposito berapa nanti anunya Pak? Bunganya padahal berangkatnya 20 berapa tahun? 30 ya? 35. Nah itu berapa itu kalau setahunnya 10% itu berapa persen itu ya? Berapa itu ya kan ya? Gitu loh maksudnya. Nah, apa terus berarti rasa? Nah, kan enggak. Gitu kan? Nah. Kita kan enggak tahu itu diapakan uang kita, didepositokan atau gimana, apa malah dijileke uang, apa dipakai untuk bangun, kan kita enggak tahu. Nah, gitu. Pada asalnya kan enggak boleh karena itu uang kita gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Terus wa amma wuqu'uhu syar'an fali atillatin minha qauluhu ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha qauluhu ta'ala al-ana khaffafa Allahu 'ankum fal-ana bashiruhunna fa inna hadha nasun fi taghyiril hukmi as-sabiqi qala sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fahada nasun fi naskhin nahyi an ziyaratil qubur. baik. Dan adapun kejadiannya, realisasinya, terjadinya secara syar'i, maka dalil-dalilnya diantara adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kami nasakh atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, sekarang Allah ringankan untuk kalian, surah Al-Anfal, kemudian fal'ana basyiruhuna, maka sekarang campurilah mereka, maka sesungguhnya ini adalah nas dalam perubahan hukum yang telah berlalu. Sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur, maka ini adalah nas dalam menasakh larangan dari ziarah kubur. Baik. Wa amma wuqu'uhu syar'an fali adillatin minha. Maka adapun terjadinya nasakh secara syar'i, maka dalil-dalilnya diantaranya adalah al-awwalu qauluhu ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Yang pertama adalah firman-Nya ta'ala, apa-apa yang kami nasakh dari ayat atau kami membuatnya atau menjadikannya lupa, kalian lupa, na'ti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik darinya, aw mithliha, atau yang setara. Ini menunjukkan bahwasanya nasakh itu secara syar'i terjadi. Allah nyatakan ma nansakh, apa yang kami hapus, ya kan, begitu, dari ayat, atau kami bikin ayat tersebut lupa pada diri kalian. Karena dalam sebuah athar itu dikatakan Umar bin Khattab atau sahabat itu pas ayat rajam itu bangun tidur semuanya sudah lupa, ya kan, tidak ada yang hafal sama sekali. Maka nanti dikatakan oleh Umar, kami membacanya, kami memahaminya, dan kami melaksanakannya. Nabi merajam, kami juga merajam gitu. Jadi dibikin Allah semuanya lupa. Nah ini kalau sekarang gitu ya, kok nggak pernah ya semuanya lupa, karena memang nggak ada nasakh gitu ya. Misalnya lupa ya imam itu, yang belakangnya mengingatkan gitu loh. Ya, kecuali kalau memang belum hafal ya mungkin belakangnya ya namanya belum hafal, bukan karena lupa gitu kan. Kalau ini terjadi ya, jadi kami bikin semuanya lupa, bangun tidur ayatnya sudah diangkat oleh Allah. Sebagaimana hari kiamat itu loh, semuanya nggak tahu tentang Islam, sampailah Allah aja nggak yang orang beriman terakhir gitu kan. Kami dulu ya pernah dengar Allah gitu kan, ibaratnya gitu ya. Kami juga yang mengatakannya, sampai syariatnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Terus yang kedua di sini juga
menjadi dalil bagi pendapat bahwasanya Al-Qur'an itu tidak bisa dinasakh kecuali dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Jadi ada ulama yang berpendapat kalau Al-Qur'an nasakhnya harus apa? Al-Qur'an. Enggak boleh Al-Qur'an dinasakh dengan apa? Dengan sunnah, nanti diterangkan oleh beliau. Dalilnya mana? Ya ini salah satunya, manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Apa yang kami nasakh dari ayat, berarti ini di mana ini, Pak? Ayat berarti di mana ini? Quran kan? Ya kan? Na'ti bi khairin minha. Kami datangkan yang lebih baik atau mithliha atau yang semisalnya. Lah, Al-Qur'an yang semisal apa? Ya Al-Qur'an kan, gitu kan? Maka karena Al-Qur'an kan ibaratnya itu sudah mutawatir dan disepakati oleh apa? Para ulama, ya kan? Tidak ada yang Al-Qur'an diragukan, enggak ada. Naudzubillah kalau seperti itu bilangnya berarti ya wallahu alam bisawab itu terancam dengan apa, Pak? Kekufuran seperti itu. Tapi kalau hadis wong Sahih Bukhari saja ada yang apa, Pak? Ada yang mengkritik, ada di antara ulama gitu. Dalil yang kedua, qauluhu ta'ala al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah meringankan untuk kalian. Berarti sekarang, kata sekarang berarti dulunya apa, Pak? Berat gitu loh. Ya kan? Gitu kan? Sekarang berarti dulu berat, sekarang ringan. Berarti yang dulu diapain, Pak? Dinasakh, dihapus, gitu loh. Fal'ana bashiruhunna. Maka sekarang apa? Kumpulilah mereka. Berarti tadinya enggak boleh. Berarti enggak boleh ini dihapus, gitu loh. Fa inna hadza nassun fi taghyiri al-hukmi as-sabiqi. Maka ini adalah nas ya di dalam perubahan hukum yang telah lalu. Ini. Dan juga dari manan sahmin ayatin aw nunsiha tadi yang surat Al-Baqarah tadi, Pak Pupung ingat faedahnya apa? Bahwasanya apa yang Allah nasakh pasti minimalnya apa, Pak? Setara minimalnya. Tidak pernah Allah menasakh kok tambah apa, Pak? Tambah berat. Gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau Allah nasakh sebuah hukum pasti apa? Lebih baik atau minimalnya apa? Setara. Seperti itu. Contohnya ini. Tadinya enggak boleh, terus jadi apa, Pak? Jadi boleh. Kan berarti lebih baik apa? Lebih berat itu, Pak? Yang lebih baik. Begitu. Tadinya berat, terus diringankan sama Allah. Berarti lebih apa, Pak? Lebih baik. Seperti itu. Atsalits qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarilah. Fahada nasun fi nashin nahyi an ziyaratil qubur. Ini adalah nas. Nas itu apa? Nas itu apa, nas? Hah? La yahtamilu illa maknan wahida. Tidak mengandung apa? Ihtimal. Jadi hanya mengandung satu makna. Kita memahaminya ini berarti apa? Ini memang nasakh dari apa? Larangan ziarah kubur, begitu. Ya kan? Itu namanya nas. Kalau mengandung beberapa makna, dua atau beberapa makna, tidak ada yang mana yang rojih, mana yang marjuh, namanya apa? Mujmal. Mujmal, ya kan? Masih mujmal. Misalnya al-qur' itu apa? Itu lafdzun mustarak baina al-haid wa tuhr. Ya kan gitu, maknanya yang mana? Nah itu berarti mujmal. Kalau mengandung makna beberapa makna, dua atau beberapa makna, tapi yang satu lebih kuat, namanya apa, Pak? Kita baru dengar, oh ini maksudnya ini, walaupun ada kandungan yang lain ini, berarti itu makna apa, Pak? Dohir, ya dohir. Sudah berlalu loh, Pak ya. Dohir itu maknanya bisa ini, tapi ini yang ini. Kita dengar itu langsung, oh ini yang ini. Itu namanya apa? Dohir. Ya kan?
kita itu sekarang dalam suasana genting, itu dohirnya genting itu apa berarti? Bahaya, kan gitu kan? Bukan suasana genting, bagaimana gentingnya? Tuh, dagel kalau seperti itu ya. Tuh. Dari sini juga apa hukum ziarah kubur? Sunnah. Kenapa? Kan amr. Amr itu lil wujub, ya kan? Cuman Nabi itu dan para sahabat tidak terus ziarah, berarti terjadi perubahan dari wajib menjadi apa, Pak? Sunnah, gitu. Ya. Maka kita ya suatu ketika mari kita Pak ziarah kubur, karena itu mengingatkan kita kepada apa? Kematian, gitu. Dan kalau bisa jangan terlalu sering ziarah Pak kubur. Nanti jadi terbiasa, kalau udah terbiasa Pak nggak ingat kematian. Iya loh, bener loh. Itu kan kalau jiwa manusia itu kalau sering melakukan sesuatu yang mana itu tidak dia maksudnya itu belum makomnya itu belum sangat dia cintai, maka akan menjadi sesuatu yang apa Pak? Bosan biasa. Kalau udah biasa ya sudah, tidak berefek apa Pak? Sesuatu yang diinginkan, seperti itu. Beda kalau orang sudah butuh, sudah apa Pak? Sudah cinta dengan itu, ambok sering, maka dia akan butuh, semakin senang. Contohnya apa Pak? Tabiat manusia itu cinta apa? Harta, ya kan ya? Dagangannya tambah laris, apa tambah bosan dia? Nah, itu berarti dia sudah beralih, ya kan? Dia beralih dari apa sifat dasarnya menuju insya Allah level yang lebih tinggi, yaitu apa? Cinta kepada Allah. Malah takut, misalnya kan? Takut nanti kalau saya takut dengan azabnya Allah, berarti sudah levelnya naik. Tapi secara asal umumnya orang itu ya namanya cinta harta kan ya. Misalnya dia semakin banyak hartanya dia akan senang. Ya, seperti itu. Yang sama, ya kan? Kalau orang sudah seperti Nabi itu semakin sholat semakin apa? Semakin ibaratnya semakin itu makanannya kan gitu kan? Makanan rohaninya. Tapi kalau anak kecil yang tabiatnya memang belum arahnya levelnya belum sampai ke situ. Ya, suruh tarawih apa Pak? Itu pulang itu memang tabiatnya, ya kan? Gitu. Yang gede aja begitu Pak ya. Nah, berarti level kita masih kita tingkatkan lagi Pak. Terus ma yamtani'u an-naskhuhu, apa yang tidak bisa dinasakh? Lanjut. Ma yamtani'u naskhuhu, yamtani'u an-naskhu fi ma ya'ti. Ma yamtani'u an-naskhu fi ma ya'ti. Al-awwalu al-akhbaru li anna an-naskha mahalluhu hukmi mahalluhu hukm wa li anna naskha ahadul khabaraini yastaltamizu ayyakuna ahaduhuma kadiban wal kadibu mustahilun fi akhbarillahi wa rasulihi. Allahumma illa ayyakuna hukmu ata bisuratil khabari wala yamtani'u naskhuhu ka qawlihi ta'ala in yakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atayn. Al-ayah inna hadha khabaru ma'nahu al-amru walidha ja'a naskhuhu fil ayati allati ba'daha wa hiya
Luhu ta'ala al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yawribu mi'atain al-ayat. Oh ya. Mayam tani unaskhuhu, apa yang tidak mungkin dinasakh, ya kan? Yam tani unaskhu fi mayati, ya, tidak dinasakh apa-apa yang berikut ini. Ada dua, Pak, ya. Yang pertama apa? Al-awwalu al-akhbaru. Yang pertama adalah akhbar, khobar, ya kan? Berita, kisah dan seterusnya. Li'anna naskha mahalluhu al-hukmu, karena naskh itu kan tempatnya itu pada apa, Pak? Hukum. Wa li'anna naskha ahadil khabaraini yastalzimu an yakuna ahaduhuma kadhiba. Dan karena menasakh salah satu dari dua kabar itu berkonsekuensi berarti salah satu dari keduanya itu bohong. Al-kadhibu mustahilun fi akhbarillahi wa rasulihi, dan bohong itu mustahil pada kabarnya Allah dan apa? Rasul, ya. Beda dengan manusia, saya ralat kemarin begini, ya kan? Tapi kalau Allah tidak mungkin, ya kan? Masa apa? Allah dan Rasulnya apa? Berbohong. Naudzubillah. Maka kabar, kisah, ya kan? Itu tidak ada apanya, Pak? Tidak ada nasakhnya. Alasannya dua, karena nasakh itu pada hukum. Yang kedua, kalau ada nasakh pada berita, pada kabar di Al-Quran ataupun hadis, itu menunjukkan berarti satu di antara keduanya adalah apa? Bohong dan mustahil, ya kan? Allah dan Rasulnya apa? Berbohong. Begitu. Allahumma illa an yakunal hukmu ata bi suratil khabar, kecuali ya bila keberadaan hukum tersebut datangnya dengan apa, Pak? Bentuk khobar. Ya, kita sudah pelajari dulu ya pada bab amr wa nahi, ya kan? Amr ada apa, Pak? Kalam. Kalam itu ada dua, yaitu apa, Pak? Khobar sama insya. Ada khobar yang bermakna apa? Insya. Ada khobar yang bermakna apa, Pak? Insya. Insya itu apa, Pak? Layah tamil apa? As-sidqu wal kadhiba. Itu insya. Insya itu statement, pernyataan yang tidak mengandung apa? Kedustaan ataupun kebohongan, itu disebut insya. Kalau khobar mayah tamil as-sidqa wal kadhib, sesuatu yang ada kemungkinan apa, Pak? Benar ataupun apa? Salah, itu berita. Itu khobar. Gitu ya. Nah, kalau khobar tapi maknanya insya, berarti apa, Pak? Itu ya bisa dinasakh karena ini berita tapi maknanya apa, Pak? Ini khobar tapi maknanya apa? Insya. Ya kan? Begitu. Contohnya apa, Pak? Insya itu kan perintah, gampangannya ya. Nah, perintah gitu kan. Misalnya ada kita bilang, saya mau ke sini. Suaminya bilang sama istrinya. Dia bilang, "Nak Nur rasa mulih wae." Kalau gitu enggak usah, pulang saja. Itu apakah perintah, apakah larangan? Itu kan bukan. Ya kan? Seperti itu dia mengabarkan, ya kan? Itu. Tapi maknanya apa, Pak? Larangan, gitu. Ya kan? Itu. Bahkan ada perintah yang maknanya apa? Nahi, larangan. Ya, saya mau pergi. Lunga, rasa mulih. Kan kita diperintah pergi, enggak usah apa? Pulang. Berarti sudah saya laksanakan. Apa kita jadi apa enggak itu, Pak? Enggak jadi. Padahal diperintah kita kan ya. Tapi hakikatnya adalah apa? Larangan. Begitu kan? Sama di sini, ini khobar, tapi hakikatnya adalah apa? Insya. Kalau seperti itu berarti bisa dinasakh. Fala yamtani unaskhuhu, maka apa? Tidak terhalangi untuk menasakhnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya ta'ala,
iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibuna mi'atain. Ya, jika keberadaan kalian itu 20 orang yang sabar itu mengalahkan 200. Ya. Ini berarti kabar kalau kamu itu jumlahnya berapa? 20 itu ngalahkan berapa? 200. Ini kabar tapi maknanya perintah. Berarti kalau kamu jumlahnya apa? 20 tidak boleh apa Pak? Kabur, harus apa Pak? Lawan. Berapa jumlah musuhnya? 400. Kita ada berapa? 40. Gitu. Harus lanjut. Kalau misalnya mereka jumlahnya berapa? 500. Kita 40. Boleh enggak dia strategi terus mundur? Boleh enggak? Boleh. Ya kan? Tapi kalau berapa mereka? Mereka 390. Kita berapa? 40. Berarti apa Pak? Harus maju. Kita begitu. Tapi apa ternyata fa inna hadza khabarun maknahul amr. Ini adalah khobar maknanya perintah. Walidza jaa naskhuhu fil ayatil lati ba'daha. Oleh karena itu datang nasahnya pada ayat yang setelahnya. Wa hiya qauluhu ta'ala, dan dia adalah firman-Nya ta'ala al-ana. Sekarang khaffafallahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibuna mi'atain. Sekarang Allah ringankan untuk kalian dan Allah mengetahui bahwasanya pada diri kalian terdapat kelemahan. Maka apabila keberadaan kalian itu 100 orang yang sabar mengalahkan berapa? 200. Tadinya 20 mengalahkan berapa? Terus diringankan sama Allah, berarti apa Pak? Sekarang berapa? 100. Ya kan 2 kali lipatnya. Jadi kalau musuh itu 2 kali lipat jumlah muslim, maka apa? Wajib untuk dihadapi seperti itu. Jadi kalau misalnya malingnya 2 kita sendiri, apa Pak? Malingnya 2 kita sendiri bagaimana Pak? Boleh nggak kita lari atau boleh nggak kita minta bantuan? Boleh nggak? Nah, ini gimana? Nah, ini dalam kondisi apa? Perang sudah hadap-hadapan ya, gitu. Baik. Terus yang kedua. Al-ahkamu lati takunu maslahati fi maslahatan fi kulli zamani wa makan. Kal tauhidi wa usulil imani wa usulil ibadati wa makarimil akhlaqi min sidqi wal afafi wal karami wasyaja'ati wa nahwi dzalik wala yumkinu naskhul amru biha wa kadzalika la yumkinu naskhul nahyi amma huwa qabihun fi kulli zamanin wa makanin kasyirki wal kufri wa wi'il akhlaqi minal kadhibi wal fujuri wal bakhli wal jubun wa nahwi dzalik idza syara'i'u kuliha
limasolihi ibadi wa daf'il mafasidi anhu. Baik. Oh, tapi jangan semuanya nanti ya. Kita kan belajar gitu. Panjangan. Ya, jangan terus. Oke, nanti ya 1-2 saja ya. Atsani yang kedua, al-ahkamul lati takunu maslahatan fi kulli zamanin wa makanin. Tidak mungkin pula dinasah Bapak hukum-hukum yang keberadaannya itu maslahat di setiap waktu dan di setiap apa? Tempat. Kalau hukum itu sudah maslahat di setiap tempat dan waktu, tidak mungkin dia Bapak dinasah. Kan tauhid, masa tauhid dia Bapak dinasah. Ya kan? Auzubillah. Wa usulil imani wa usulil ibadati wa makarimil akhlaki. Contohnya tauhid, pokok-pokok keimanan, pokok-pokok ibadah. Terus apa Pak? Akhlak-akhlak yang mulia. Minas sidqi. Jujur dia Pak. Dihapus. Aduh. Wal afaf, menjaga apa Pak? Kehormatan. Wal karam, baik hati, ya kan? Wasyaja'ah apa Pak? Pemberani masa? Pemberani itu apa Pak? Jirah. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal dengan itu. Ini tidak mungkin dia Bapak dinasakh seperti itu. Fala yumkinu naskhul amri biha. Tidak mungkin menasakhkan perintah dengannya. Wa kadzalika la yumkinu naskhun nahyi amma huwa qabihun fi kulli zamanin wa makanin. Demikian pula tidak mungkin menasakh larangan yang dia itu memang jelek. Ya, perkara itu adalah jelek pada setiap waktu dan tempat. Kasyirki, seperti apa Pak? Larangan berbuat syiriknya diapain Pak? Dinasakh. Jadi Tuhannya nanti tadinya qul huwallahu ahad, dinasakh jadi apa Pak? Jadi berapa? Na'udzubillah, enggak mungkin. Wal kufri, kafiran diapain Pak? Larangan kita kafir diapain? Aduh, na'udzubillah. Wa masawi'il akhlaki, dan juga akhlak-akhlak yang apa? Larangan melakukan akhlak-akhlak yang jelek. Minal kadhibi wal fujuri wal bakhli wal jubni wa nahwi dzalika. Berupa apa? Dusta, fajir ya. Kemudian pelit, kemudian apa Pak? Pengecut, ya kan? Dan yang semisal dengan hal itu ya. Larangan berdustanya dihapus. Hancur lebur dunia ini, semua orang akan apa Pak? Akan apa? Dusta. Oleh karena itu hukum asal berdusta itu apa Pak? Berdosa haram, kecuali pada 3 tempat, yaitu 1. Langsung apal ini. Suami sama istri, betul. Terus khuda'ah, ya khuda'ah. Terus mendamaikan dua orang muslim, ya kan itu. Yang ketiganya tadi itu ya, melindungi termasuk khudu'ah pada peperangan, melindungi nyawa, ya kan. Jadi 1 melindungi nyawa. Nanti Mas, ala patah nih. Padahal ke sana, kemana Pak? Ke timur. Ngulon. Nah. Bukan ngetan lebur. Oh kita enggak kan gitu, enggak. Melindungi apa Pak? Nyawa, termasuk peperangan juga, ya kan? Gitu, melindungi nyawa, ya kan? Kemudian yang selanjutnya apa? Tadi mendamaikan apa? 2 orang yang sedang berselisih. Itu salam. Padahal pas ketemu itu apa? Menjelek-jelekkan, tapi kita bilangnya apa? Kamu tadi dititipi apa? Salam, kan gitu. Tujuannya bukan nambahi bukan nambahi apa Pak? Bukan nambah bensin loh ya. Tujuannya memang kita ingin mendamaikan. Kan kadang kita bilang gitu malah nambah bensin. Orang mungkin gitu kan, dan seterusnya. Tidak. Nah itu ya, tujuan itu memang niatnya untuk apa? Mendamaikan. Sebenarnya dia itu menyesal loh, pengen minta maaf sama antum misalnya, gitu kan. Terus yang ketiga adalah tadi yang disampaikan Abu Kaisa tadi, yaitu apa? Rasanya gimana Mas? Wah top. Jos, ini saya belum pernah merasakan yang seperti ini kan. Kan benar kan? Gitu.
Boleh. Itu tidak mungkin dihapus. Baik. Mana tadi? Id asy-syara'i'u kulluha li masalihil ibadi wa daf'il mafasidi anhum. Karena semua syariat ini adalah untuk kemaslahatan apa? Kemaslahatan hamba dan menolak mafsadat, menghilangkan mafsadat dari mereka. Gitu. Jadi dua Pak ya, yang nggak mungkin dinasakh. Satu apa Pak? Kabar, kabarnya Allah dan Rasulnya. Ya kan? Yang kedua adalah hukum. Yang itu di situ ada maslahat. Ya. Untuk setiap zaman dan waktu. Contohnya apa tadi Pak? Tauhid. Tauhidnya dia Pak. Ini ya. Lucu ini kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak sebelum kita akhiri? Tidak ada? Ya kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak. Ya nanti kita tunggu apa ya, dan kita doakan guru-guru kita semuanya yang sedang sakit ya kan, semoga diberi kesembuhan Allahumma amin.